Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi KSN. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika pada pembahasan OSP 2012 nomor 7 yang akan saya bahas secara mudah dan sederhana untuk bersiap menghadapi OSN 2022. Tentu saja bersama Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan teman-teman untuk melihat video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita mulai saja. Soal OSP 2012 ya, mengenai rotasi benda tegar. Soalnya sebagai berikut. Sebatang kayu homogen, massa M dan panjang L, salah satu ujungnya yaitu titik A, dilihat sebagai poros sehingga batang bisa berotasi pada bidang vertikal. Gesekan pada poros diabaikan, ujung batang lainnya bebas yaitu titik B. Mula-mula dipertahankan pada posisi vertikal di atas poros, kemudian batang dilepas. Tentukan percepatan sudut batang ketika membentuk sudut theta terhadap vertikal. Ya, jadi di sini ketika batang dilepas dari posisi setimbang, mungkin diberi gangguan sedikit, maka dia akan berotasi seperti berikut ya terhadap titik A. Nah, pada suatu saat sudut yang bentuknya adalah theta seperti ini. Pertanyaannya adalah percepatan sudut ya yang dialami oleh batang tersebut. Kemudian yang B, nanti pada sudut theta tersebut tentukan besar percepatan translasi dari ujung bebas batang. Jadi pertanyaannya berapa percepatan titik B ini. Ya, mari kita analisis dulu gaya-gaya yang bekerja. Pertama adalah gaya berat. Ya, ke bawah. Kemudian di sini poros A ini seperti engsel, jadi akan ada dua reaksi ya, yaitu gaya horizontal dan vertikalnya. Bisa disederhanakan seperti itu ya, horizontal dan vertikal. Nah, untuk menganalisis persamaannya saya buat dulu garis-garis bantu ya seperti berikut. Jadi ini theta, maka ini juga theta ya, jadi sudutnya dalam berseberangan. Ini garis horizontal. Nah, untuk menganalisis rotasi benda tegar biasanya kita mulai dengan persamaan torsi ya. Jadi sekarang saya pilih torsi di mana untuk menghitung alfa ini. Ya, tentu saja di tempat yang paling banyak mengandung gaya tidak diketahui, yaitu titik A. Ya, karena dia juga berputar terhadap titik A, ya sebaiknya kita pilih sigma torsi di titik A. Jadi kalau kita tuliskan persamaan torsinya adalah sigma torsi sama dengan momen inersia kali alfa. Hati-hati, ini momen inersianya juga harus terhadap sumbu yang sama ya. Nah, di sini jelas bahwa yang menimbulkan torsi itu adalah gaya berat. Jadi kita isi gaya kali jarak ya, gayanya ini, nanti jaraknya adalah ini. Ini tadi L ya, ini juga L. Maka ini titik ini adalah pusat masanya. Jadi ini panjangnya setengah L. Nanti yang ditanya jaraknya adalah ini. Sehingga persamaan torsinya adalah mg ya. Gayanya W dikali setengah L dengan jaraknya ini ya. Ini dikali dengan setengah L sin theta. Sama dengan, nah karena batang ini berotasi terhadap salah satu ujungnya, ingat momen inersia batang ketika berputar terhadap salah satu ujungnya adalah sepertiga. Kalau terhadap pusat masanya 1/12 ya, jadi sepertiga ml kuadrat dikali alfa. Di sini m-nya kita bisa coret, l-nya kita coret 1 ya, sehingga kita bisa mendapatkan alfanya adalah kali silangnya pindah ruas yang ini, jadi alfa sama dengan 3 kali g per 2 l yang ini pindah ke sini dikali dengan sin theta. Jadi inilah percepatan sudut batang ketika membentuk sudut theta. Di sini kita melihat bahwa dia bergantung pada theta ya. Jadi bukan gerak lurus, gerak melingkar berubah peraturan.
Ya, sekarang kita akan menghitung percepatan dari ujung B ini ya. Ini adalah gambaran yang tadi. Jadi kita sudah tahu percepatan sudutnya adalah alfa sama dengan 3G per 2L kali sin theta. Gambaran seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ada percepatan sudut ya. Berarti ada percepatan tangensial yang dialami oleh titik B. Kemudian juga jangan lupa karena gerakan melingkar pasti ada percepatan sentripetalnya ya. Nah, mari kita gambarkan terlebih dahulu arah-arah percepatan berikut ya. Jadi saya mulai dari omega dulu. Omega itu adalah kecepatan sudut pada saat batang berada pada posisi theta ini. Nanti kita hitung ya. Kemudian percepatan tangensialnya adalah ke arah sini ya, karena alfanya ke sini, maka percepatan tangensial ke sini nanti didapat dari alfa ini dikali panjang batangnya ya. Kemudian juga ada percepatan sentripetal dari omega kuadrat kali R ya, dari omega ini. Jadi nanti percepatan totalnya adalah seperti berikut ya. Ini garis bantunya. Ini adalah percepatan total dari titik B ini, jadi arahnya ke sini. Ya, sekarang kita akan menghitung kecepatan sudut terlebih dahulu ya. Jadi kecepatan sudutnya kita lihat bahwa percepatan sudutnya tidak konstan, dia tergantung pada nilai theta. Jadi kita harus gunakan persamaan integral omega d omega sama dengan integral alfa d theta dengan batas integrasi dari keadaan awal ke keadaan akhir ya. Jadi di sini kecepatan sudut awalnya 0, akhirnya adalah omega. Kemudian sudut awalnya 0, sudut akhirnya adalah theta. Ya, kita substitusikan yang alfanya yaitu 3G per 2L sin theta ya. Ini integral omega d omega. Yang ruas kiri kalau kita integralkan jadi setengah omega kuadrat. Yang ruas kanan ini 3G per 2L nya bisa keluar dari integral. Kemudian integral sin theta d theta adalah min cos theta. Cos theta di depan, minnya taruh cos theta di sini ya, minusnya taruh di depan. Kemudian kita substitusikan batas integrasinya. Yang ruas kiri tentu saja tetap ya, setengah omega kuadrat dikurang setengah 0 kuadrat, tinggal setengah omega kuadrat. Yang ruas kanannya kita substitusi batas atasnya cos theta min cos 0. Duanya bisa dicoret ya. Jadi omega kuadrat sama dengan 3G per L dikali ini saya minusnya kaliin ke dalam ya. Jadi min kali min 1 jadi 1 min kali cos theta min cos theta. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat ini ya, yaitu omega kuadrat kali R, omeganya dari sini. Omega kuadratnya dari sini ya. Kita substitusi 3G per L kali 1 min cos theta dikali dengan ini jari-jarinya adalah sama dengan panjang batang L. Jadi asentripetalnya ini. Oke, sekarang kita akan hitung percepatan tangensial. Tangensial adalah alfa kali R ya. Alfanya kita isi yang ini 3G per 2L kali sin theta dikali L. Jadi kita dapatkan A tangensialnya adalah 3G per 2 kali sin theta. L nya dicoret ya. A tangensial sudah, A sentripetal juga sudah, tinggal resultannya adalah kita gunakan Pitagoras karena sudah tegak lurus ya. Jadi A total sama dengan A akar dari A sentripetal kuadrat tambah A tangensial kuadrat. Kita substitusikan masing-masing ke sini. A sentripetal dari sini, A tangensial dari sini. Kemudian kita keluarkan yang sama ya, yaitu 3G per 2 taruh sini. Sehingga yang ini kita kali 2 yang sininya. 1 min cos theta dikuadratkan ditambah dengan sin theta dikuadratkan. Tinggal aljabar biasa ya, ini kuadrat 4, ini dikuadratkan 1 min 2 kali 1 kali cos theta ya, ini min 2 cos theta tambah dengan cos kuadrat theta tambah dengan sin kuadrat theta. Di sini ada
yang bisa digabungkan ya. Jadi 4 ini min 8, ini 4 cos kuadrat ya. Itu sama dengan 3 cos kuadrat tambah cos kuadrat tambah sin kuadrat. Jadi ini kita bisa sederhanakan jadi 1 ya, nilai cos kuadrat ini bisa kita jumlahkan dengan ini, sehingga percepatan totalnya adalah 3G per 2 dikali dengan ini 5 dari 4 tambah 1 dikurang 8 cos theta tambah dengan 3 cos kuadrat theta. Demikian pembahasan mengenai soal OSN Fisika pada pembahasan OSP 2012 nomor 7. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silahkan juga untuk komen yang positif guna membangun pengembangan channel saya ini. Baik, terus semangat belajar ya, dan berjuang di KSN. Semoga sukses. Terima kasih.